Nabi dawuh idza mata benu adama ing qata'a. Tatkalane anak putu Adam iki menghadapi kematian, maka terputuslah semuanya. Kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi awaladin sholihin. Sedekah jariyah ya gak ono. Ilmu yang manfaat apalagi, tinggal 1 jenengan. Sedekah jariyah mau mana? Karena kita dolim syirik terus nang Allah, jadi nggak diterima. Ilmu yang bermanfaat apalagi, tinggal 1, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, anak soleh ini yang dimaksud adalah ruhaniyah sudah duduk di makrifat Allah. Ini anak yang soleh. Bukan hanya secara fisik, Pak. Bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah. Karena ini sudah urusan akhirat. Dia selalu berdoa, mohon ampun pada Allah atas kesalahan orang tuanya. Nah, posisi dia itu hatinya makrifat. Berarti bukan perkaranya anak makhluk bisa menyelamatkan orang tua atau orang lain, tidak. Semuanya semata karena sumbernya dari Allah. Dari Allah, karena murni. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka itu memikul beban dosa-dosa syirik di punggungnya. Pun dosa sing paling gede adalah syirik. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Ini syirik khafi ini yang jarang diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Karena pendidikan untuk memahami syirik khafi tidak pernah diajarkan. Akhirnya kita selalu syirik hati kita pada Allah secara khafi. Kan sudah dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 76. Malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk iku gak iso nekakno mudarat, bahaya utawa manfaat. Sumber kabeh iku teko Gusti Allah. Muhammad, sampaikan ini pada umatmu. Sudah disampaikan, Pak, pada kita. Tapi mengapa kau masih tetap saja beriman pada makhluk, sedangkan makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an, gak bisa memberikan manfaat. Bagaimana mungkin makhluk itu bisa memberikan manfaat terhadap makhluk lain, sementara dirinya sendiri menolong dirinya nggak bisa. Ini kita bicara aslinya, Pak, ya. Rokok ambek korean sama-sama makhluk. Gak mungkin korean itu bisa menyumet, apa menyumet, Pak? Menyulut, rokok itu bisa disedot, nggak bisa. Nggak percaya, silakan. Hei korean, sumeten rokok ning ngarepmu iku, mboten saged. Jangankan nyumetno nang ngene rokok, wong ngurupno dhewe awake lho mboten saged. Tidak bisa. Baru ada sumber. Nah, ini Pak, pihak sumber dari yang lain. Ini yang manusia tidak sadari. Kita berangkat dari rumah ke sini, mohon maaf, bisa berkumpul bukan karena kita sumbernya bisanya. Karena hidup dalam diri jenengan. Allah dari diri jenengan. Akhirnya seakan-akan kita bisa datang sendiri di sini. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu karena mengikuti jalannya nafsu. Jalannya nafsu ikut tadi. Dengan cara jenengan iki disuguhkan bercinta supaya bersukaria dengan hayatat dunia, maka otomatis kita akan lalaikan dari sumber aslinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah mati sudah, Pak, nggak perlu ditalkin. Wong barang mati kok ditalkin. Artinya gini, Pak, mohon maaf.
orang ditalkin itu mestinya orang masih hidup. Saya tidak menyalahkan loh, ya ndak loh, cuman saya mengkritik aja supaya tambah ningkat pengenalan diri jenengan pada Allah, tauhidnya biar tambah ningkat. Ngeten lho, Pak. Orang dibeat, orang ditalkin itu mestinya orang itu masih hidup. Di thariqah ada pembaiatan, ada talqin, hidup. Gak mungkin. Nyuwun sewu, cara mursid nalkin nangane wong mati, tegese mbuh perkara sing mati ditalkin, gak mungkin. Bapak Ibu, maksudnya gitu. Ketika saat manusia itu menyadari bahwasanya segala sumber itu dari Allah, maka dirinya akan merasa menjadi patung. Sama dengan Quran tadi, berhubung ada pihak yang ketiga memegang Quran lalu menyalakan apinya baru. Tapi kita nggak sadar kalau menyalanya itu sebab dari yang sumbernya adalah Allah. Ini karena kita memang di jalan nafsu akhirnya lalai, lupa, nggak sadar. Alasa ama yajirun, itulah saelek-eleke wong sing sengsara. Wong sing mikul beban di pundaknya, yaitu kesalahan, dosa-dosa yang kita bawa. Lah, mumpung kita di dunia ini belum masuk di zona atau wilayah kematian, maka muncullah asbabun nuzul, ya. Dalam beberapa ayat wahyu Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul adzab. Lekas kembali ya pada Tuhanmu. Imanmu itu kembalilah yang murni hanya pada Allah. Jangan pada makhluk. Otomatis jenengan harus mengikuti Kanjeng Nabi. Fattabi'uni, kata beliau, ikuti aku. Jikalau kau mengikuti aku dengan kafah sempurna, maka summatun sorun, kau pasti ditolong Allah. Pasti ditolong. Kita umat Islam khususnya tabek ngikuti Kanjeng Nabi ku syariat tok, Pak. Mayoritas syariat tok. Hakikat makrifate, ajaran tauhidnya tidak kita ikuti. Itu loh persoalannya. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, ajaran yang di jalur dinul haq, dinul tauhid ini diberangus. Tahu diberangus, Pak? Apa berangus itu? Gak boleh keluar gitu loh maksudnya. Jikalau keluar pasti akan muncul makalah dzalika dhalalah, itu sesat. Seperti itu. Hal itu terjadi saat ketika ditinggal oleh Rasulullah wafat, Abu Bakar menyampaikan kaum Khawarij belum kuat, nggak berani. Abu Bakar, Umar juga begitu, nggak kuat kaum Khawarij. Utsman juga begitu, terakhir Sayyidina Ali. Kaum Khawarij ini sudah kuat, akhirnya beliau dibunuh, dipenggal. Itu zaman khalifah, Pak. Kaum Khawarij itu hafal Quran, Pak, hafal hadis, luar biasa. Akhirnya sejak itulah ajaran yang bersifatkan dinul haq, yang garis lurus langsung dari Kanjeng Nabi, yang mendidik ruhaniyah atau hati kita, tidak pernah muncul. Akhirnya generasi seterusnya, mohon maaf, pekok kabeh. Ngerti pekok? Ndelurung kabeh.
Ruhaniyahnya bukan jasmaniahnya. Ruhaniyah. Ruhaniyah kita tersesat di dalam jalannya nafsu. Yastakhibunal qaula yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Jikalau kita sudah masuk dalam perangkapnya nafsu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Dan juga nafsu wa yasudduna an sabilillah, akan selalu menghalangi siapapun yang akan membuka tentang dinul haq, dihalang-halangi. Wa yabghunaha iwaja. Kalau dihalang-halangi nggak bisa, maka yang terakhir akan dibengkokkan dengan cara makolah-makolah mereka. Naudzubillah. Makanya jangan heran kalau kita itu gak paham tentang ilmu, tentang hati, karena memang beliau-beliau yang hatinya sudah masuk di jalur hakikat makrifat itu diberangus. Apa tadi? Diberangus itu? Hah? Dibungkam. Jangankan di tengah umum, di tengah tempat khusus saya nggak berani. Karena dibungkam, udah. Akhirnya sederhana beliau-beliau dulu, mengapa beliau tidak menyampaikan? Karena sederhana, takut fitnah. Itu. Terus siapa yang tanggung jawab besok di akhirat? Bahasa syariat. Ya mereka-mereka ahli kitab. Yang mengarahkan pengikutnya untuk yastahibunal hayatad dunya, ya udah, untuk beriman. Makanya jangan heran jenengan ini akan ditarik untuk menghambakan diri terhadap makhluk, pujaannya kepada makhluk. Jangan heran Anda. Rasulullah loh padahal sendiri mengatakan, innama ana basyarum mislukum. Jangan kau memuja aku, jangan. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Lah kok ada generasi-generasi yang mengatakan kita diperintahkan untuk memuja pada makhluk. Ini yang selama ini kulawan. Walaupun aku sendiri katakanlah. Karena memang ini tugas. Inilakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya untuk mengingatkan saja. Mana sih kebenaran yang sebenar-benarnya yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Urusan jenengan nggak setuju, monggo, saya juga nggak apa-apa. Kalau Anda menolak, monggo, silakan. Saya juga nggak apa-apa. Tugas aku hanya mengingatkan, menyampaikan, menasehati. Urusan Anda nggak mau terserah. Satu hal alasan mengapa Ajazil itu disebut Allah iblis, karena di dalam sifat diri Ajazil ada takabur, karena alimnya dia, karena lebih mulianya dia daripada Adam. Iblis dalam Gusti, apa yang menjadikan penghalang dirimu? Saya suruh untuk menghormati perintahku berupa sujud nang Adam gak mau. Jawabannya sederhana Pak. Ya Rob, kula kan sampean ciptakno teko geni. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lah, kula sampean ciptakaken dari geni, Adam dari tanah liat. Apik pundi? Gusti Allah Pak dites ngono Pak. Apik pundi? Ya niki persoalannya. Karena di dalam diri kita ada merasa lebih pandai, lebih kaya, lebih alim, lebih macam-macam, merasa diri kita yang segala-galanya. Itulah penghalang yang sangat berat dan sangat tebal. Akhirnya dinut tauhid yang disampaikan ini nggak bisa diterima. Udah. Saya sendiri juga ya nggak akan hidup terus, akan mati, lah ngoten nggih. Akan mati. Apapun Allah mematikan diri saya di dunia ini, kapan terserah Allah. Terserah Allah.
bahasa al-halat itu mati saiki sampai mati besok sama kata gitu. Ada kekasih Allah itu saking sumpeke ngrasakno donya njaluk mate. Tapi gak dipaten-pateni mbek Gusti Allah karena memang belum waktunya. Wis mengalir aja Pak, penak. Mengalir aja. Jadi mohon maaf bila mana apa yang kusampaikan ini menjadi cambuk di dalam hati panjenengan, tapi ingatlah sesungguhnya kami itu sayang pada kamu. Bukan berarti saya sampaikan ini tidak sayang, enggak, sayang banget. Itulah bentuk sayangnya Allah pada hambanya. Kalau Allah enggak sayang, enggak mungkin Allah ingatkan, enggak mungkin. Berarti si A mengingatkan si B itu bentuk sesungguhnya sayangnya si A kepada si B. Kalau enggak sayang Pak, dibiarkan tersesatlah hati kita. Kalau enggak sayang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa mereka itu kok enggak percaya alias mendustakan pertemuan di dunia ini terhadap Allah? Wa mal hayatud dunya 32 Al-An'am illa la'ibun walahwun. Mereka itu Pak nyun sewu, kita itu rohaniah kita gitu tadi terjerat oleh kepentingan nafsu, sehingga Allah ingatkan wa mal hayatad dunya, dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali illa la'ibun walahwun, guyon. Tahu guyon? Canda gurau. Itu maksudnya apa? Gak kekal. Bahasanya kita itu sebetulnya ketipu, tapi tidak merasa tertipu. Makanya dikatakan illa la'ibun walahwun. Iku permainan. Awakmu dimainno nafsumu. Jangan kau anggap itu mau betul-betul yang segala-galanya, jangan gitu. Ingat waladul akhiratu lan utawi negeri akhirat iku khairun luwih bagus lilladina maring wong akeh yattaquna kang padha takwa sapa ladina. Artinya ingat negeri tempat sing kekal, sing gak guyon, tidak gurau, ada akhirat. Secara akhirat di dunia ini Pak, ini loh akhirat Pak, inilah, ini akhirat. Lah dekat sih akhirat ini, gak jauh. Nyatanya ini bagi hatimu wajib, sebelumnya itu gak nyatanya selain ini. Artinya apa Pak? Jikalau kau menginginkan nyatanya yang wujud, sebenarnya kau harus meniadakan yang seakan-akan wujud. Padahal itu sesungguhnya tidak ada atau tidak wujud. Jikalau kau ingin tahu nyatanya Allah, maka tiadakanlah selain Allah di dalam pandangan basiroh mata hatimu. Ngoten loh. Maksudnya begitu. Andai kata kau ingin masuk di dalam alam akhirat, tinggalkan alam dunya iki. Tak mati Gus? Iya mati, tapi bukan mati secara syariat itu enggak. Matikan keakuanmu sebagai makhluk yang ada di dalam hatimu, matikan. Akhirnya Anda tidak merasa alim yang alim, tidak merasa kaya yang kaya, tidak merasa punya jabatan yang berjabat. Enggak, lepas semuanya. Akhirnya apa? Itsbat, muncul keakuan diri Allah yang segala-gala, barulah Anda dikatakan masuk di alam akhirat. Afala taqilun, hetah, apakah tidak kau fikir bahwasanya akhirat itu lebih kekal dan dunia ini
adalah sebatas sandiwara. Kata lagunya siapa? Niki Ardila nggih. Panggung sandiwara, begitu Pak. Akhirnya habis menyanyi panggung sandiwara, mati tenan, ditinggalkan. Itu maksudnya Bapak Ibu, ketika jenengan sudah menerima dinut tauhid, bagaimana caranya untuk mematikan keakuan diri, lekas laksanakan. Itu loh maksudnya. Baru jenengan rohaniyah itu bisa masuk ke akhirat sekalipun jasad Anda masih di dunia. Itulah pertemuan terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tergantung kita milih yang bagaimana. Tetap ikhlas ridho di jalan nafsu. Apakah jenengan ingin keluar dari jalannya nafsu? Otomatis Anda masuk di dalam jalannya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Inilah jalan yang benar. Dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Niki. Apa? Dinul qayyimah, jalan yang lurus. Wa ma umiru, kita tidak diperintah oleh Allah kecuali menyembah. Lah niki. Bertemu. Dikatakan menyembah yang benar, Anda harus masuk di alam akhirat. Dikatakan bertemu Allah, Anda harus tinggalkan duniawiyah secara ruhaniyah, bukan jasmaniyah lho Pak nggih. Engko salah paham sak jasmaniyah ditinggalkan, anak istri dipegat, diulih nena wong tuane, kerjane wis ditinggal. Wis blesep nang iwak nun. Mlebu nang ngene guwa, mlebu nang ngene ruangan sendiri gak keluar. Bukan perkara tak salahkan, enggak, itu benar, cuman tidak seperti itu aja. Ikan nun itu disebut ikan nun itu ada khalwat Pak, uzlah kita, tinggalkan selain Allah iman kita, tinggalkan selain Allah. Itulah maksudnya uzlah itu di situ, dalam rangka untuk bertemu Allah. Lah ngapain istri sampai tinggal, suami sampai tinggal, anak sampai tinggal secara fisik? Ngapain kerjaan sampai tinggal? Di situ ada Allah kok. Ngoten lho maksudku lho, paham nggih? Berarti Rasulullah itu menjaga hukum jasmani dengan hukum syariat, juga menjaga hukum rohani dengan hakikat, supaya makrifat. Ngoten lho. Jikalau itu jenengan lakukan, yuhibbukumullah, maka cintamu akan diterima oleh Allah. Karena cintamu terhadap selain Allah yang dulunya menancap dalam hatimu kau lepaskan. Ganti saiki Sri minggat wis mulih nang bojone sing sah. Lha ngoten niki. Nek mau katut bojone wong. Sri lho Pak. Jadi ya dolime terus, maksiat terus. Wong duduk bojone ya. Lah sekarang Sri wis sadar, akhirnya Sri minggat, Sri iku sing asale minggat sudah pulang ke suami asli ini. Berarti garwa sampean iku Gusti. Wis sampean ini. Fafirru ilallah. Udahlah, lekaslah kau lari kembali kepada Tuhanmu. Dalam ketaatan, apa ketaatannya? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Sungguh-sungguh kau menyembah. Ruhaniyahmu itu harus condongnya pada Allah, konteksnya iman. Bener sampean iki mau cara fisik wong sugih, tapi atimu ngimani sing sugih iki Gusti Allah, akune Allah. Bener jenengan alim secara fisik miturut pandangan basariah, tapi hatimu ngomongke basirahmu itu sing alim iku akunya Allah. Wis ana kene Pak, wis ati sampean sudah ada di sini, mesti selamat sampean. Gak kadik ngomong insya Allah.
Inilah yang dimaksud tabi'ina sholihin, pengikut Rasulullah secara sempurna. Gini ki. Sampai Az-Zumar 54 Allah katakan, jikalau kau tidak lekas kembali kepada Tuhanmu mengikuti Muhammad, maka summatun sorun, summalatun sorun, kau nanti tidak akan mendapatkan pertolongan. Kau tidak lekas kembali kepada Tuhanmu sehingga kematian itu datang, maka summalatun sorun, maka ruhaniyahmu tidak tertolong. Allah tidak akan menolong kita. Akhirnya ruhaniyah masuk di alam barzah sing gelap. Ini gelap. Karena apa? Karena saat di dunia walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Karena di dunia kita itu kita jadikan nafsu sebagai imam kita, penolong kita. Selain Allah kita jadikan sebagai penolong kita. Konteks iman. Itu akhirnya iman kita jatuhnya pada makhluk. Oh si A kok sing gini, oh si B itu yang gini, oh kok gak ditolong si A si B, aku gak iso. Lah dia nggak tahu sumbernya, lah ngerti nggih? Nggak delok sumbernya, gak melihat sumbernya dari siapa itu. Akhirnya imannya pada makhluk. Wis gelaplah dia. Masuk di dalam alam kegelapan. Niki nggih mesti tak pastekno suul khotimah. Mesti gelap, Pak. Makanya andai kata umat manusia yang hidup di dunia ini diperlihatkan Allah bagaimana ruh yang sudah masuk di dalam alam barzah, siksanya itu dia di kegelapan itu kok tahu nyun sewu, Pak. Kok diperlihatkan Allah. Udahlah. Sampai gak kober ingin maksiat, gak mau. Bahkan kerja pun kadang gak mau. Ibadah terus demi masa dimana nanti menanti kita yang kekal itu. Biar tidak masuk di situ. Itu kalau dipertontonkan secara basariah terhadap manusia yang masih hidup. Ibaratnya Pak sampai mbandawi no sobo masjid. Hati takmiri tadi misalnya mek 10 niku iso ditambah 1000 takmiri. Mbah pengikuti pira takmiri tok 1000. Wis pokoke moh metu teko masjid, ngibadah terus. Iki nek bahasa syariat, nek bahasa hakikat, hatimu tidak akan pernah menyibukkan kecuali berzikir pada Allah. Wis sampai nek kepingin ruh kahanan mati kholwato secara khusus nanti bagaimana Allah nanti memperlihatkan alam barzah apa enggak wis tang guwek ngerti guwek amen menangis amen menangis kalau estu sampai ikut dipertontonkan bagaimana mereka saat di dunia umat manusia ruhaniyah itu mendustakan, tidak mau bertemu Allah sehingga sudah meninggal. Bagaimana nasibnya? Ini sudah dijelaskan tadi 31 tadi. Bagaimana mereka? Ya hasrotana ala ma farodna fiha. Aduh, sengsara banget aku. Dulu aku telah melalaikan pada Allah, berarti iman tidak pada Allah. Tentang hari akhir ini. Yus kasep cak. Bahkan dalam ayat lain mereka ini ingin kembali lagi ke dunia, Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Berhubung sudah ditutup Allah barzah ini, maka dia tidak akan bisa kembali. Karepe napa dia itu ingin kembali ke dunia? Mboten karepe kerja mboten mertobat. Imane balik nang Gusti Allah. Ngoten. Jadi Gusti Allah, nek awakmu tak balekno, aku yakin awakmu gak mungkin. Sebab tobatmu tobat lombok. Nek pedes iku mau koyok kapok, nek gak pedes goleki maneh. Wis iku menungso. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali jenengan tidak akan pernah digelincirkan oleh nafsumu manakala Anda mengikuti Rasulullah di jalur dinu tauhidnya. Udah gini ki mukhlasin iki. Seperti Nabi Adam awalnya bisa digelincirkan, berhubung Nabi Adam fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam gelem nrimo kalimat dari Allah, jenengan gelem nrimo kalimat dari Allah berupa dinu tauhid ya ini, maka Adam bisa kembali ke negeri asalnya, surga kembali ke surga. Bahasa syariatin jenengan iki iman kembali pada Allah. Ngoten lho Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sekelumit terkait masalah sengsarane wong sing sengsara ning dunya wis ketok kelihatan kalau kita sengsara. Takut sing sugih kelangan sugihe, takut sing duwe jabatan kelangan jabatane, takut sing melarat terus melarati. Iki termasuk rasa takut di dunia ini, kita khawatir di dunia ini, itu bentuk siksa Allah. Lebih-lebih di akhirat. Ya udah, percaya gak percaya terserah karepmu, udah terserah. Ingat, saya hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah, yang selama ini banyak yang tidak mau menyampaikan, hanya menyampaikan syariatnya saja, secara hakikat ma'rifat tidak disampaikan. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, mau tanya bagaimana cara bangun jiwa dan raga? Cukup itu saja. Man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin wa man aradahuma fa'alaihi ma bi ilmin. Bagaimana cara membangun jiwa dan raga? Bon. Jiwa itu bahasa ruh, raga bahasa jasad. Kalau yang dimaksud raga jasad ini urusan-urusan kebutuhan dunia, tetap harus pakai ilmu. Kita secara jasmani diletakkan berdagang, harus tahu ilmunya berdagang. Ilmunya berdagang adalah kita kulaan seket harus kita jual paling tidak swidak 60. Karena kita mencari untung. Jangan keluar dari sistem syariat. Kita kulaan, apa sih kulaan bahasa Indonesia ini Pak? Kulaan, itu apa? Sing S1 lho Pak. Aku SD gak lulus masalahnya. Ya wis kulaan ngoten lah. Kita kulaan 50 gak mungkin toh Pak, kita jual 40. Gak mungkin. Itu berarti keluar sistem, gak boleh. Secara Islam juga begitu. Halalallahul bai' wa harrama riba. Gak boleh. Di situ ada perkara yang riba atau yang diharamkan. Gusti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh, riba ini contoh. Kita jualan, kita belinya, kulaannya adalah 50. Terus kita tawarkan pada pembeli itu 70. Terus ditawar oleh pembeli 60. Kita ngomong, wong tadi ada yang menganyang. Oh menganyang Pak. Menawar. 70 saya kasih. Mumpung awakmu iki khusus awakmu gak apa-apa 70. Padahal ya gak ada yang nawar tadi 70. Nah, itu riba. Gak boleh. Gak boleh Pak. Berarti keluar syariat, keluar fikih, keluar. Berarti kita telah mendatangkan riba. Gak boleh. Sama.
Kita kulaknya itu 50, kita tawarkan 70. Terus ditawar orang 60. Enggak boleh. Ini lo kulaknya itu lo 60 saya. Lah labanya mana? Ya tambah ono titik lho. Padahal kulakane 50. Riba lagi. Hati-hati. Makanya dalam dunia syariat ada namanya bondo sing berkah lan ora berkah. Ada di situ. Hindari hukum-hukum syariat. Kok hukum-hukum syariat? Hindari hukum-hukum yang dilarang syariat. Itu loh maksudnya. Wis, kalau yang dimaksud bangun jasad ini secara komplit adalah jasad kita kayak ono dasar hukum syariat. Di situ ada dua, mana perintah jalankan, mana larangan tinggalkan. Nah ini membangun jasad atau raga. Mana perintah harus kita lakukan, mana itu larangan harus kita. Ini cara untuk membangun jasmani atau raga. Wis. Sehingga nek masalah kehidupan kebutuhan dunia, nah, kalau kita berjalan di atas hukum syariat benar, aku yakin ini nanti tidak akan mengecewakan panjenengan. Wis. Kedua, bagaimana cara membangun jiwa? Maksudnya adalah ruhaniyah. Pertama, kita harus punya guru akhirat. Kita. Siapa guru akhirat? Guru yang menjelaskan tentang alam akhirat. Guru yang menjelaskan terhadap kita tentang hati kita, ruhaniyah kita. Otomatis inilah yang dimaksud dinul haq bil huda wa dinil haq. Inilah ajaran Rasulullah yang khusus di jalur dinut tauhid, hakikat untuk bisa makrifat Allah. Setelah kita mendapatkan beliau, kita pasti akan diwejang atau diajarkan ilmunya. Setelah ilmunya kita dapatkan, maka kita amalkan. Berarti bentuknya kita uzlah atau kholwat. Dengan zikir yang sudah dipandu dan dikasih sistemnya bagaimana untuk pelepasan iman selain Allah supaya bisa beriman pada Allah, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dengan terus menerus fastaqomu. Maka disinilah cara untuk membangun jiwa. Simple. Simple sekali. Walaupun simple, jadi kan mau apa ndak terserah. Dan itu ayat niku wau gak gelem karena isih bersukaria terhadap bisikan hawa nafsu, yang hawa nafsu membisik, umurmu sik dawa, nyantai ae bos, ngono. Sik 30. Engko enek 40. Nah, 40 sik gagah diomongno, matimu sik suwe. Nikmat dunia enak, lanjut. Kurang bojo siji. Nah, kono nang purel kono. Wis tau ambat. Hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah. Istri itu jangan disepelehni. Ya. Kesuksesan Anda khusus terkait masalah dunia tidak terlepas dari peran seorang istri. Mungkin kita lihat siapa cara presidennya Pak Harto dulu sukses setelah ditinggal Putin, terus mudun nanggane sinten Habibie setelah ditinggal istrinya. Berarti nek dilihat dari situ, maka seorang istri itu perannya itu luar biasa. Berarti doa seorang istri bahasa syariat itu sangat diharapkan. Padahal istri satu, apalagi istrimu. Doa seorang istri perannya itu luar biasa. Hakikatnya Pak, hakikatnya. Anda jangan cupet, apa ya cupet ya?
Jangan sempit. Untuk bertemu Allah hanya di dalam satu sisi. Di dalam istri, suami ada Allah. Dalam anak ada Allah. Di dalam syahwatu dunia, lagi kesenangan dunia juga ada Allah. Tergantung kita melihatnya kemana. Makanya tergantung kita itu yang membawa. Kalau yang membawa ilmunya adalah ilmu dunia, maka Anda akan diseret ke dunia. Kalau ilmunya yang membawa Anda itu akhirat, pasti kau akan diseret pada Allah. Itu. Makanya untuk membangun jiwa ini, kita harus satu punya guru akhirat, dua kita akan diwejang ilmu tentang akhirat ketika kita akan diperintahkan untuk khalwat dan kita lakukan dengan istiqomah. Disitulah cara untuk membangun jiwa. Nek bahasa ilmu sejati Pak, mohon maaf ya. Teori sangkan paraning dumati, kita harus melakukan meditasi. Bertapa. Masuk dalam kesadaran penuh bahwasanya kita patung. Semuanya adalah urip Allah Subhanahu. Ayo, sing tahu nang masuk sejati, gak heran. Oh iya bener. Berarti gak salah miturut Quran. Quran ini adalah tidak hanya amanu tapi wa amilus sholihah. Ingat, yun sewu wal asri, demi masa kata Allah. Masa itu waktu. Innal insana sak temene akeh menungso, banyak manusia iku lafi khusrin. Banyak di antara manusia itu mengalami kerugian besar. Waktu demi waktu lalai pada Allah. Tidak bisa bertemu Allah. Karena yang diinginkan hanya bertemu terhadap kesenangan dunia. Tapi ilah kecuali yang tidak merugi. Saya lihat. Amanu wa amilu sholihah. Dialah tidak hanya beriman kepada Allah, konteksnya adalah dinu tauhid, juga wa amilu as-sholihah. Dia mengamalkan, mempraktekkan ilah khalwat, ilah meditasi. Sapa sih awak dhewe iki asline patung. Fungsi meditasi itu adalah, fungsi khalwat adalah menetralkan diri kita sesungguhnya itu la maujud. Sesungguhnya kita itu tidak punya apa-apa, patung. Itu tadi kayak Korean mau loh Pak. Innaka sesungguhnya Muhammad, kaum Muhammad ini ikulah tahdiman ahbabta, tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Muhammad, sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Nah, iki langsung Rasulullah Pak ya. Biar iman sampai niki mengke ben gesekan. Engko akhirnya putih, jadi nek beras nek diinderi akhirnya putih. Artinya jenengan ben sadar. Lah terus siapa yang menolong? Terus siapa? Sumber aslinya dari mana? Yang berikan petunjuk. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, menolong itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ngene lek sik gak percaya wae nek sak liyane Allah itu gak punya manfaat, gak iso nulung apa-apa, ya terserah. Kurang mentok kah? Iki Rasulullah langsung yang dikhitobi. Apalagi kita sing ngaku-ngaku dzurriyah. Anak putune, wah muncul takabure. Ning hati-hati Pak maksudku. Jangan bos, berhentilah kau. Caranya perdalam ilmu tauhid dulu, baru Anda akan tidak muncelak-muncelak seperti itu. Aku cuman mengingatkan aja, urusan Anda terima dan tidak sing ngaku-ngaku nyun sewu ya dah. Punya nasab apik. Wah. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma mengingatkan aja. Urusan kau terima monggo, gak kok terima nggih monggo. Tetap Anda akan sadar nanti kalau sudah datangnya satu kematian. Ternyata kita masih dolim pada Allah rohaniah kita. Oke, nggih, ada lagi monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, nyun sewu, perbedaan secara hakikat antara Kanjeng Nabi Muhammad kali Kanjeng Nabi Musa. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad nyun sewu, Allah sendiri yang ingin memberikan ilmu ma'rifat dan beliau. Justru Kanjeng Nabi Musa ini minta nyuwun dan Gusti Allah syariat dan Gunung Tursina niku. Terus dikatakan ada yang sampai mengatakan sampai Kanjeng Nabi Musa niku semaput apa sujud gitu. Itu saja Gus, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu tanda di antara beberapa tanda bahwasanya Nabi atau Rasul yang hanya bisa memberikan, diizinkan Allah memberikan syafaat hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad Al-Maksum. Terus pertanyaannya, apakah zaman sekarang ada? Ada. Karena Allah dulu dengan Allah sekarang sama mboten? Sama. Ini bisa Anda terima kalau konteksnya itu jenengan lihat dari kacamata hakikat bukan syariat. Ada seseorang hamba Allah yang dikehendaki itu tanpa ya, berguru terhadap si kula omong mau lho. Pertama untuk membangun jiwa kudu golek guru akhirat. Walaupun tanpa ngene, tanpa guru manusia akhirat, Allah ya mampu kok. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Dilewatkanlah Allah mimpinya, dididik langsung. Saged ya Allah nggih kuwasa. Ngersakake ngeten iki kuwasa. Mampu Allah. Tapi kalau konteks ini kita lihat dari syariat, mohon maaf nggak bisa diterima. Ya nek Kanjeng Nabi langsung, lah ngoten dah. Nggih ngapunten, kalau kita konteksnya kacamata syariat saja, pasti ada pilah-pilah, kasta-kasta. Tahu kasta-kasta nggih? Kasta-kasta. Padahal Rasul sendiri mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Kul, katakan Muhammad, apa ya Allah yang kukatakan pada umatku? Ini, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya itu sama dengan kamu, makhluk." Begitu ya Kanjeng Nabi langsung bilang gitu. Al-Quran. Tapi bila mana ada makalah yang berseberangan dengan ini ya urusannya, terserah. Makanya tadi saya katakan Allah menurunkan wahyu terhadap hamba yang dikehendaki walaupun zaman sekarang, zaman akhir, Allah ya kuasa. Allah kuasa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Wa qala aidan nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Selalu memakai may yasha. Siapa may yasha? Man terhadap orang berarti umum Pak, hamba. Yasha yang dikersakake, yang dikehendaki oleh Allah. Terserah Allah menghendaki terhadap siapapun, monggo. Gak harus Allah menghendaki hanya terhadap cara pandangan manusia orang ini baik. Tidak harus. Allah juga bisa menghendaki orang si A, pandangan orang lain itu jelek, tapi pandangan Allah itu bagus. Itu. Kalau boleh saya katakan, siapakah mereka yang dikehendaki golongan wa minhum al-mukhlasin? Mereka yang pandangan Allah baik. Pandangan manusia ini nomor 2 Pak. Nomor 2, pandangan pertama adalah pandangan Allah. Pandangan Allah baik itu pandangan yang bagaimana? Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Niki kitab hikam. Pandangan Allah bagus, amaliyah jasad Anda itu tergantung sumber keadaan di ruhania Anda bagaimana. Dikatakan baik manakala sumbernya dari hati Anda mingkol bin zahidin. Dan cara Quran mingkol bin salim, kolbun salim, hati yang selamat dari nafsu kepentingan. Kolbin zahidin itu hati yang bagaimana? Hati yang tunduk, hati yang selalu melihat, hati yang selalu karena
karena Allah. Berarti sudah kefanaan atas dirinya hamba. Ini kolbin zahidin iki. Sebab menungso atine keadaannya ada luru, kolbin zahidin dan kolbin rohibin. Rohibin itu hati yang condong pada makhluk. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa sampai sebelum beliau itu diperintahkan ke Gunung Turisina, beliau itu disuruh ngangsu kawarut terhadap Nabi Khidir. Cuman ada 3 hal yang menjadikan berpisah, putus dengan Nabi Khidir beliau itu gara-gara memprotes. 3 kejadian, padahal sudah diingatkan. Musa, kau nggak mampu, nggak ingat, nggak bisa mengikuti aku, nggak bisa. Jikalau kau menguatkan hukum syariatmu, jikalau kau sudah mau belajar ilmu hakikat nang aku untuk makrifat, parkiren rasa rumongso ngalimmu, parkiren rumongso sugihmu. Memang tak akui kau sugih, tak akui kau punya jabatan, tak akui kau punya pengikut banyak, alim. Tapi bila mana tidak kau lepas dulu, tidak kau parkir dulu, coro sandangan, coro klambi enggak kau lepas dulu, tak jamin gak iso masuk. Boton. Niki Quran kisahnya. Pertama, seret numpak kapal, jauh beruber, perampok, bajak laut. Nabi Khidir gampang. Kapalnya dibolongi. Sebabnya kapal ini kok nek dibolongi dirampas pisan, mesti tenggelam. Berhubung Nabi Musa iku memakai hukum syariat, di mana kita telah ditolong oleh yang punya kapal diantar, kok ya dibolongi salah awakmu. Khidir salah kamu. Enggak ada. Dia tidak memandang dari si Allah karepe. Dia tidak mampu melihat karepe Allah itu apa. Akhirnya protes. Udah, wis ya. Jelas toh kau nggak mampu toh. Udah pisah aja. Oh, kalau minta kesempatan mana? Dikasih kesempatan, terjadilah beliau itu membunuh anak kecil. Hukum syariat itu tes salah. Memang hukum syariat iku sing bener Nabi Musa. Lah ngoten nggih. Tapi hukum hakikat Musa iki salah. Merotes Nabi Khidir. Mengapa begitu? Karena dia tidak mampu memandang Allahnya, maksudnya di dalam semua itu. Akhirnya, ya 2 kali bos. Akhirnya, iya mohon maaf, sekali lagi. Akhirnya bertemulah masuk dalam satu kampung kaum di mana kaum itu tidak menghormat pada diri Musa. Musa berhubung merasa menjadi nabi, mohon maaf, orang alim, ya hormatono bos, hormatono, teko ya kudu kok. Harus kau papak, kau jamu, wes pokoknya dipuja-puja loh Pak karepe Musa. Karena merasa dirinya orang api di mata Allah katanya. Karena jadi nabi, merasa jadi nabi. Sama dengan Nabi Yunus. Aku nabi kok perise metu jenengku. Kan ketika masuk kapal itu nakodane, wah iki harus dikurangi orangnya, kalau tidak kita akan tenggelam semuanya gitu toh. Akhirnya sepakat musyawarah, betul pris, siapa yang keluar prisnya nama itu yang harus nyemplung lah laut, menjebur laut. Sepakat, dikopiok lah pris itu. Muncul Yunus, ya Yunus gak percaya, aku ini nabi. Lu ngoten durung-durung wis takabur gitu. Lu mau alim, gak percaya, ayo diulangi lagi Pak. Wek, kelutik, Yunus. Lah, sampak ping 3 Yunus. Akhirnya nikulah Pak munculnya, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Gini iki. Nabi Musa sama. Akhirnya terjadi pisah Pak. Pisah dengan Nabi Khidir. Beliau terakhir ada gereja yang mau roboh, dibangun sampai Nabi Khidir. Dilana sampai Musa. Dir,
Wong kaum gak jamu kita, gak ngurmati awak dewi, kok awak dewi soro-soro menegakkan gereja, gapura. Hukum syariat yang dia pakai. Wis terakhir ya, Bos. Wis ping 3 iki. Wis pisah. Akhirnya pisah. Ning sadurunge pisah dijelaskan maksudnya. Lah ngoten ta? Dijelaskan maksudnya oleh Nabi Khidir. Kamu itu ya, kalau belajar hakikat ojo protes apa sing terjadi di depanmu. Contoh, walaupun secara syariat gak cocok, itu ada maksud Allah. Nek gak tak bocori, kapal iki gak tenggelam. Akibatnya kok barang-barang yang kapal, sak kapalnya dibawa perampok. Ngoten nah. Masya Allah. Wis nomor loro, arek cilik iku nek gak dipateni ambek Allah. Sok nek gerang kalau besar mengkafirkan, mensyirikan orang tuane. Makanya cilik ya tak apa dipateni Allah. Wong wae kuwi nganggo syariat menuduh aku sing mateni ning sumbere teko sapa? Pun diluk tok Pak Nabi Musa akhire ambek nangis ndrodos merga wis diputusno gak boleh berguru ikut. Akhirnya Allah, Musa munggah nang gunung Turisina, Bos. Nak munggah nak, bahasane wong tua nang anak lah ngoten nah. Trimon wahyu ning kono kuwi. Ning kono ana kitab jenenge Taurat, trimon. Engko pelajarana isine kitab iku ben awakmu bisa nyampe nang aku. Nah, cara bahasa syariatnya beliau ke Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat, ringkese ngoten. Udah akhirnya terjadi seperti itu. Makanya ada satu perbedaan. Kalau Kanjeng Nabi mboten, Pak. Sempat Kanjeng Nabi tersesat. Mohon maaf ya. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai 99. Di situ ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, terus ada kaum yang menolak, bahkan mencaci atau mengelokno, menghina Rasulullah, sempat dadanya sempit. Ruhaniyahku, sing tak maksud itu ruhaniyahnya, dari sisi ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ruhaniyah beliau sempat di situ, beliau itu gersah. Di situ dikatakan dadanya sempit. Akhirnya diingatkan Allah. Mengapa beliau kok dadanya sempit? Karena melihat makhluknya yang menolak. Padahal mestinya melihat sumbernya dari Allah sehingga makhluk itu seakan-akan bisa menolak. Gus aku ngaji sama kok tambah bingung sih. Bah bingung karepmu. Wis kabeh memang kudu bingung dhisik. Fasabbih bismi rabbika. Udah sucikan. Kalau semua itu datangnya dari aku. Ketika Rasulullah sudah sadar ruhaniyahnya bahwasanya kaum olehnya bisa itu menolak atau menghina, itu sebab sumbernya dari Allah sebagai ujian terhadap Rasulullah. Hampir saja. Lah niku wonten lagu nih hampir saja ya. Hampir saja. Berarti kan enggak terjerumus ya toh? Masih hampir saja. Cara orang nguwot ingli meh wae ceblok lho ngono, meh wae. Tapi kan bukan berarti wis ceblok lah, mboten toh? Mboten. Sama dengan kita. Kalau jenengan tetap fastaqamu faqadistam sakabil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah sirul asal ini. Nah ini. Akhirnya kok meh wae. Lho ngono lho. Apa bahasa Indonesia meh wae? Hampir saja. Hampir saja berarti Anda tambah waspada nanti. Mengapa Rasulullah itu kok langsung, Nabi Musa kok tidak? Karena itulah salah satu tanda alasan, salah satu Nabi dan Rasul yang diizinkan Allah, dibuat Allah tajali membawa syafaat kepada umat. Bukan Muhammad yang bisa memberikan syafaat, tapi Allah, syafaat Allah yang diletakkan pada Muhammad untuk umat.
Kul katakan Muhammad lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an lawan sekabehane. Muhammad katakan kalau syafaat iku milik Allah semuanya. Nah, nang Muhammad iku dititipno aja diizini untuk bisa sampai ke sama dengan niki wau lho Pak, Korean. Jadi sumbernya dari aslinya pihak ketiga ini. Cuman dilewatkan Korean supaya bisa nyumet rokok. Ya apa bisa nyumet Pak? Wong balik-balik ya sik ngomong. Jadi durung bisa nyumet. Nah. Pun itu Pak perbedaan. Nggih, ada lagi. Sampun? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan harapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan kita ditakdirkan Allah untuk bisa menjalani sampai pada di mana ruhaniyah kita estu 100%, tinggalkan syirik khafi. Lahumul Fatihah.